Halo, gue Feral. Gue Ajil. Selamat datang di Bongkar Lagu. Kita akan membongkar lagu-lagu yang jatuh sampai ke akar-akarnya. Oke, tak selaras menceritakan tentang apa ya? Apa nih? Gimana ya? Kita ngejelasinnya pakai bahasa yang enak aja kali ya. Jadi tak selaras tuh menceritakan tentang hubungan dua orang, di mana orangnya ini ya anggaplah pacaran gitu ya. Dia tuh hubungannya tuh semakin lama nih, semakin hari tuh semakin tak selaras gitu. Maksudnya tak selaras tuh artinya tidak searah gitulah. Dimana cuman satu aja pihak, cuman satu pihak aja itu yang berjuang, tapi ketika dia berjuang tidak mendapatkan apa yang harus didapatkan. Nah, tetapi walaupun begitu dia yang tadi berjuang ini tetap memberikan istilahnya pilihannya kepada si lawannya ini gitu. Kalau dari gue mungkin kayak gini, kayak salah satu dari mereka tuh ada yang lelah kali ya. Ada yang lelah kayak di hubungan ini kayak udah nggak jalan udah ngasih jalan gitu loh, apa pikirannya lah atau kayak gitu kan. Oke, jadi kalau dari gue dulu ya Sen ya. Iya, Kalau dari gue sendiri itu lirik yang paling gue suka itu di bagian terakhirnya. Sekarang kuserahkan padamu tentang semua ini, tetap bersama atau akhiri perjalanan ini. Kalau di lirik itu tuh menurut gue kayak udah klimaksnya si orangnya ini tuh kayak udah nggak kuat deh, udah pengen nyerahin semuanya ke pasangannya aja. Karena dari kita pribadi tuh pasti pernah gak sih di posisi kayak gitu, pasti kayak udah up deh, udah nyerah gitu. Kalau dari lu gimana? Kalau gue sih yang bagian bisakah waktu dapat lambat berjalan, ingatkah kau semua yang kuharap. Bagian ref berarti ya? Iya, bagian ref. Kenapa Akhirnya itu liriknya bagus ya. Bisakah waktu dapat lambat berjalan. Ya. Udah bagus dong. Enggak, tapi kayak ini juga sedih juga sih di situ juga kayak pengandaiannya bagus juga di situ. Oke. Jadi gitu kali ya? Iya. Kalau yang ingin kita sampaikan, mungkin gue sih yang ingin gue sampaikan sebenarnya itu lebih, semoga sih lagu ini sih bisa menjadi perantara antara dua orang manusia yang merasakan ketidakselarasan dalam hubungannya, dan lagu ini bisa menjadi perantara gitu sih. Gue sih berharap begitu, bisa menyampaikan apa yang dia rasakan kepada pasangannya lewat lagu ini. Bisa menyampaikan apa yang tak terucap lah ya. Iya, gitu sih. Latar belakang ya. Latar belakang artinya kayak cerita dari mana sih gini kali ya. Oke, kalau latar belakangnya itu kita kan memang setiap lagu tuh latar belakangnya dari perasaan kita gitu kan, masing-masing berenam. Cuman kali ini latar belakang maksudnya ceritanya dari cerita gua gitu. Ya seperti yang udah diceritakan ya. Jadi gua waktu itu mengalami perasaan yang seperti itu, walaupun belum jadi ya, masih deket lah gitu. Tapi udah ada kayak tanda-tanda gitu, kode-kode gitu. Ketika gua berjuang ya istilahnya berjuang sendiri, gua apa ya, rasanya kayak tidak mendapatkan yang seharusnya gitu loh. Nah itu kan latar belakang. Jadi pas dibuat lagu ini tuh nggak cuman maksudnya belak-belakan diambil dari cerita gua, tapi kurang lebih kayak gitu. Yang ngebedain lagu Tak Selaras dengan lagu Daun Jatuh yang lainnya itu menurut gua pribadi sih cara gimana instrumennya bisa apa namanya ya, berbahasanya sih. Karena gini karena gua di sini main keyboard di Daun Jatuh tuh biasanya cuma buat company lagunya aja, bandnya aja gitu. Cuman di lagu ini sih gue bisa lebih bermain sebagai keyboardis konvensional aja sih. Makanya gue bilang ini beda buat gue pribadi. Dan gue sama Ajil juga sempet pas masternya udah jadi, kita dengerin di mobil gitu, kita cuma berdua di mobil. Terus kita ngomong gitu sih kayak
ini lagu yang paling beda sih di antara lagu-lagu Daun Jatuh yang lainnya secara musik. Iya, walaupun mungkin senternya tetap di gitar akustik ya, Iya, tapi iya. banyak yang bisa accompany gitar akustik itu, cuman nggak kayak lagu Daun Jatuh sebelumnya Iya. menurut gua. Nanti kalian pasti bisa merasakan itu. Yang gue suka sih pertama dari isi-isiannya, instrumen, terus ceritanya juga menarik dan mungkin relate Relate sama siapa? ke gue. Boleh. Mungkin relate, terus bisa gimana ya, bisa semangatin orang lagi mungkin ya nanti. Kalau dari gua suka sebagai sebuah kesatuan lagunya sih yang udah jadi kayak gitu. Dari apa yang lu jelasin tadi Sen, kayak ngedengar hasilnya itu juga buat gua udah tiba kebawa suasananya aja. Jadinya kayak bisa lah gua ngerasain apa yang William rasain. Gua pernah juga kan sebenarnya di posisi kayak gitu, dan emang lagunya udah ngegambarin suasana yang kayak gitu juga. Gimana tuh dari awal? Prosesnya dari awal ya. Iya. Sebenarnya sama kayak lagu kita yang sebelumnya yang Momen. Jadi itu ini ditulisnya tuh waktu kita ngadain apa ya, kayak workshop kecil-kecilan gitu lah. Jadi setiap orang kayak mencoba buat nulis lirik gitu berdasarkan pengalaman atau ceritanya dia. Nah waktu itu, nah kan pengalaman gue nih, jadi gue nulis. Gitu. Kalau nggak salah udah berapa bulan yang lalu, udah lama lah. Gitu. Terus setelah keluarnya Momen, rilisnya Momen, kita di situ baru workshop lagi buat masak nih lagu gitu kan. Ini lagu mau diapain gitu kan. Setelah workshop kita rekaman, recording di apartemennya Bang Ibnu. Sudah biasalah sebagai produser kita. Kemudian setelah itu biasa post production, mixing, mastering. Habis itu baru deh kita Syuting video itu. syuting buat visualnya dari Tas Laras ini gitu. Orang-orang yang berada di balik rekaman lagu Tas Laras ini yang pasti produser kebanggaan kita semua, Bang Ibnu Dian. Tolong mukanya di sini ya, Bang Ibnu ya. Yang besar sekali. Dan juga di mixing oleh Mas Stefano, di mastering oleh Mas Dimas Pradipta, dan juga beserta spasial audionya. Spasial audionya juga Iya, sama Mas Dimas ya. sama Mas Dimas. Jadi alhamdulillah Indonesia sudah bisa mastering Spasial audio. Shout out to Mas Dimas Pradipta. Oh ya, sama nggak lupa ya, ada A&R kita juga pas. Oh iya, pasti dong. Sama, ada A&R kita juga. Bang Rian. Bang Rian juga tolong mukanya yang besar di sini, Bang Rian. Bang Rian. Iya. Nemenin kita dari jam 7 sampai jam 7. Pengalaman yang unik. Kalau dari lu ada gak? Kalau gua sih pengalaman yang unik ya, mungkin waktu nyari backing vokalnya itu, kalau di hari yang buat nih ini kayak si William tuh lucu aja gitu, backing vokalnya banyak yang diulang-ulang kayak gitu, kayak bikin ketawa gitu suaranya, pokoknya aneh dah gitu suaranya. Tapi di harmonisasi akhirnya bagus deh jadinya. backing vokal yang unik gitu. Kalau dari gue pengalaman uniknya tuh pas sesi rekaman gue. Jadi gue tuh ada cara mainnya sendiri yang emang ditambahin pas hari hanya itu Sen. Jadi kayak di hari H itu gue pokoknya kalau kalian dengar lagunya di situ kayak ada apa namanya suara gitarnya itu kayak dari pelan menuju kencang gitu kan. Nah itu tuh cara mainnya emang bener-bener mainin knob volumenya. Jadi kayak dimainin volumenya sama secara manual. Kayak itu kan gue pertama kali banget kayak gitu, dan menurut gue itu unik banget sih. Itu juga gue take-nya berulang-ulang karena susah banget. Oh, dan juga pas gue rekaman gitar gue rusak. Oh iya. Gitar gue rusak. Jadinya gue pakai gitarnya Bang Ibnu. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Ibnu. Kayak bener-bener pas mau take itu gitar gue di senar 1 fret 12 itu fales, nggak tahu kenapa. Jadinya kebetulan di apartemen Bang Ibnu ada gitar Bang Ibnu dan hampir sejenis dengan gitar gue. Jadinya pakai gitar Bang Ibnu. Kalau dari gua sih hampir sama kayak lagu Momen itu, karena gimana ya, kita kan rekaman lagunya juga sama gitu sama orangnya, tapi pengalaman unik mungkin kalau gua apa ya,
Bang Ibnu sih biasa. Jadi kayak dia ada treatment baru lagi gitu kan. Karena ya nggak beda lah, karena dia ngasih gue kayak nggak usah panik, nggak usah tegang pas rekaman gitu. Pengalaman gue jadi di situ sih. Karena dari dulu gue kalau rekaman tuh kayak mikirin gitu, kayak ketukan kan di kuping tak tuk gitu sih kalau gue. Bentuk visual dari Tas Laras ini kali ini kita akan mengeluarkan lirik video terlebih dahulu, namun dengan konsep yang berbeda dari lirik video sebelumnya, yaitu di momen. Dan kali ini kita secara profesional dan juga alhamdulillah anak-anak dan Warna Music Indonesia mempercayai gua untuk menjadi director di lirik video ini gitu. Jadi tungguin ya. Kayak dibalik dengan cerita-cerita, Iya. sedikit cerita-cerita saya. Harus kalian tunggu. Oke, kita jadi mau apa? Terima kasih sama orang-orang yang sudah mensupport kita, sama sudah apa ya namanya, membimbing kita juga, Betul. yang udah bantuin kita lah pokoknya Dari tak selaras menjadi selaras. Wah, juga tuh. Iya, jadi kita mau terima kasih buat terutama rekan-rekan dari Daun Jatuh yang udah mau berusaha payah gitu membuat lagu ini. Kemudian pastinya dari audionya kita mau terima kasih sama Bang Ibnu yang udah mau produce kita lah ya, udah mau nerima kita gitu. Terus juga Mas Stefano yang udah mau mixing, terus Mas Dimas Pradipta yang udah mastering. Terima kasih juga buat ya Feral Afiriski, vokalis kita ya. Dia director dari lirik video Tas Laras ini, jadi gitu. Terus juga terima kasih buat talent juga, masih buat gua gitu sih. Iya, talentnya lu juga. Terus terima kasih sebagai Hasya Parahita ya. Itu sebagai lawan dari Talent gua gua lah. talent yang lain juga gitu. Terus juga terima kasih buat Ocit sebagai editor kita, dan juga banyak tuh editor, videografer, kameramen juga gitu. Ya ada kru juga yang udah Manager mau bantuin kita buat nata-nata gitu, Jadi buat pasang-pasangin gitu. Terima kasih juga buat Pakri, manajer kita yang udah ngasilin banyak duit. Terima kasih juga buat orang-orang yang selama ini mendampingi kita gitu waktu kita butuh arahan, yaitu pertama ada Bang Bari, ada Katrisya, dan ada Bang Ria. Dan yang terakhir kita mau terima kasih buat kalian yang nonton. kalian nonton. Jangan kalian dulu dong, masih ada satu lagi mu. Siapa tuh? Kita mau terima kasih buat Warna Music Indonesia Iya, betul. yang udah mau produce kita gitu. Buat hamparan hijau Iya, di luar buat sana, hamparan jangan hijau. lupa Jangan lupa. dengerin Tas Laras di platform musik kalian semua tanggal 5 November. Kalian juga bisa nonton lirik videonya nanti di YouTube tanggal 5 November juga. Pokoknya semoga lagu Tas Laras ini balik lagi, setiap membuat lagu kita berharap lagunya bisa relate ke kalian semua, bisa menemani hari-hari kalian. Apalagi Semoga bisa pesannya tersampaikan. kayak gitu. Oke, itu dia bongkar lagu Tas Laras kali ini. Gua Timothy dan Gua Jason. pengen terima kasih banyak sekali lagi buat kalian semua, karena balik lagi tanpa kalian semua kita tidak bisa sampai saat ini. Nah, Pokoknya stay safe buat kalian semua, jaga kesehatan. jaga kesehatan, be happy always, semoga lagu kita terus menemani hari-hari kalian. Kami pamit undur diri, gue Timothy, Gue Jason. sampai bersua. Ku yakin engkau